Yuri membuka handphonenya, terdapat beberapa pesan dari Hakim, dari Halil, Desi, Rebecca, Dini, sesama perawat di rumah sakit juga Miwanya. Yuri membalas WA tersebut satu persatu. Yuri juga Miwa ibu panti, mengatakan Yuri sudah sampai. Yuri memandang bangunan di sekitar, terlihat kampus, lapangan basket, lapangan tenis, juga terlihat bangunan kokoh kampus. Di apartemen ini, mahasiswa yang tinggal dari berbagai jurusan, Yuri tahu dari ibu yang mengantarnya. Yuri mengambil uang dan turun ke lantai bawah, menanyakan di mana tempat makan dan swalayan jika membeli keperluan. Bagian penjaga pun dengan ramah menjelaskan pada Yuri. Yuri membeli beberapa keperluan, buahan, teh, gila, mie spaghetti, bumbu spaghetti siap saji, telur dan sayur. Yuri kemudian duduk makan di sebuah resto sederhana. Yuri hanya memesan satu menu, memakan makanannya perlahan sambil membaca buku yang selalu dia bawa kemanapun. Anak kedokteran, tanya sebuah suara. Yuri hanya tersenyum. Kembali menyuap makanannya, Yuri merasa makanannya sedikit aneh, terus terang Yuri sangat kesusahan menelan makanan itu. Yuri harus memaksakan dirinya, berat badannya sudah turun 5 kg sejak pindah ke rumah sakit, ini pindah ke Inggris. Yuri tidak tahu harus gimana, yang pastinya harus wajib belajar memasak, walau masakan rumahan, masih bisa Yuri makan. Pria yang tadi menyapa Yuri, masih bolak-balik memperhatikan Yuri. Yuri sedikit terusik. Kalau dilihat dari tampangnya, tidak seperti mahasiswa, atau telat masuk kuliah, entahlah. Yuri sudah menghabiskan makanannya, meneguk air mineral, menulis tulisan kecil di memo dan menempelkannya di buku, kemudian menutup bukunya. Yuri menuju kasir, namun bengong ketika kasir mengagakan makanannya sudah dibayar seseorang. Ketika kasir Yuri tanyakan, siapa yang bayar, kasir tidak memberitahunya sama sekali. Yuri melihat ke arah pria itu sibuk dengan handphonenya. Yuri nyerah, kemudian bergegas menenteng belanjaannya dan tas ransel dia sandang di punggungnya. Yuri membuka pintu apartemennya dengan kode baru yang dia buat, dan memasuki apartemennya. Hari pertama sudah menjadi misteri, siapa yang membayarnya, apa motifnya Yuri gak tahu. Yuri menyusun bahan belanjaannya, membuka YouTube, membuka aplikasi TikTok buat resep makanan sederhana. Aku harus banyak latihan dan bereksperimen. Hakim mentertawakan Yuri, karena curhatan Yuri pengen berjuang, belajar memasak. Ri, dari dulu-dulu, kamu masak kayak kapal pecah, goreng ikan takut, kamu loncatin ikannya, minyaknya kemana-mana, kamu jadi jatuh. Jangan ketawain dong, kamu kalau cerita buat perut saya sakit Ri, sakit karena lucu. Coba kalau aku punya mami, pasti deh ngajari, ujar Yuri. Belajar sama calon mertua aja ya Ri, mamiku, ujar Hakim dengan mimik serius. Gak, wai, calon mertuaku sudah ada. Ari, jangan main-main. Beneran, aku udah punya cowok. Jadi aku Ri. Kamu kenapa dok? Kan dokter saya anggap abang. Gak bisa gitu Ri. Masa bodoh ah. Kamu kan gak mau LDR-an, terus kok bisa pacaran sih Ri? Aku suka dia. Sama aku gimana? Suka, hanya sebagai saudaraan. Ih kejam deh Ri, aku udah lama antri buat dapatin hati kamu, kenapa jadiannya sama orang sih Ri? Cinta gak bisa dipaksain dok, itu soal hati. Cinta bisa perlahan tumbuh Ri, kamu beri dong kesempatan pada saya. Itu persoalan sangat sulit dok. Ri, saya sungguh-sungguh mau sama kamu, apa kamu jadian sama Halil? Yuri hanya diam. Kamu percaya sama pria pendiam, ngomong seperlunya dan kaku gitu. Saya nyaman dan beneran berdebar dekat dokter Halil. Ri, aku bisa jauh lebih bahagia hanya dengan melihatmu bahagia, meskipun bukan aku penyebabnya. Ucap seseorang yang selalu ingin terlihat kuat di depanmu padahal aslinya tidak, kenapa bukan aku Ri? Waktu itu aku sedang tidak ingin dekat dengan siapapun, hanya ingin menikmati hari-hari sepi sendiri. Tiba-tiba kau datang, memang tak banyak yang menarik dari dirimu. Namun, kau terlihat sungguh. Aku perlahan-lahan mulai luluh. Kupikir, mungkin sudah saatnya kembali berdua. Kau pun menjadi teman dalam banyak hal. Namun pada akhirnya kau kembali asing. Waktu menjelaskan kepadaku, segala sesuatu yang menyenangkan itu belum tentu membahagiakan selamanya. Ri, pikirkan hubungan kita selama ini, apa kedekatan kita tidak pernah menumbuhkan rasa di hatimu? Maaf dok, tidak.
Apakah aku harus lebih bijak menyikapi kebaikan seseorang, agar aku tidak lagi merasakan jatuh cinta sendirian? Ujar Hakim dengan wajah sedih di video call-nya. Entah akan seperti apa nantinya, kini aku hanya berusaha mempertahankan apa yang sudah kuperjuangkan. Entah akan bagaimana ke depannya, aku hanya mengikuti alur yang sudah menjadi takdir dari hidupku. Kini aku mencoba ikhlas dengan apa yang akan terjadi, mencoba sabar dengan segala cobaan yang datang bertubi-tubi. Mencoba menjadi kuat dan tegar dengan tak memperlihatkan segala luka ini. Namun satu hal yang pasti, aku tetap menggumu, tetap mencintai kamu, dan berharap waktu akan memihak pada kita, Ri, ujar Hakim. Maaf dok, saya tidak bisa. Apa karena kamu mencintai seorang pria dan pria itu Halil? Ya, benar dok, maaf. Perbedaan kalian sangat besar, dia pewaris kerajaan bisnis orang tuanya, pewaris rumah sakit, apa mereka bisa menerima keadaan kamu, Ri? Jangan sampai terluka dan mencintai terlalu dalam, kamu harus siap bergaul dengan strata atas, Ri. Kehidupan mereka tidaklah standar seperti kehidupan masyarakat umum, akan banyak tekanan, ketika kamu di posisi sebagai pacar Halil. Siap atau tidak siap, saya wajib harus siap. Resiko dari pilihan yang saya tentukan dok. Aku selalu berharap kamu bisa bahagia, Ri, kamu bisa kuat, dan hidup bersama pria yang benar-benar mencintaimu, melindungi dan memperjuangkanmu. Jika pria itu memperlakukanmu dengan baik, dan kamu mencintainya, aku ikhlas, Ri. Walau sulit, namun aku ingin kamu bahagia, walau jujur perasaanku tak akan bisa padam. Jangan sia-siakan waktumu, Dokter Hakim, bukan usia muda, sudah matang berkeluarga. Kamu tahu gak, Ri, bahkan aku sudah membangun sebuah rumah, buat kekasih hati aku, buat wanita yang aku kejar selama ini, bahkan di doa ibuku selalu mendoakan, agar kamu luluh dengan perjuanganku. Aku gak akan menyerah, Ri, sampai kamu sudah pasti menjadi miliknya. Kita temenan, jangan teruskan perasaanmu dok, lebih terluka banyak. Please. Hakim hanya menunduk. Yuri juga tidak tahu harus bersikap seperti apa. Ketika menjelang pagi, Yuri bergegas bersiap-siap ke kampus, hanya minum susu dan roti. Yuri berjalan kaki ke kampus, dan di sana sudah banyak para mahasiswa baru. Melihat papan pengumuman, dia berada di lokal mana. Yuri pun melihat namanya berada di kelas A. Yuri keluar dari gerimbolan mahasiswa itu. Kamu di kelas apa? Tanya sebuah suara. Pemuda itu sangat tampan. Kelas A. Sama, jawabnya. Yuri hanya tersenyum. Kenalkan, nama saya Brian. Saya Yuri. Wajahmu blasteran dan mirip juga Asia, ujar Brian. Yah, saya blasteran, ujar Yuri. Saya duluan yah, ujar Yuri melambaikan tangan. Yuri pun bergegas membaca beberapa petunjuk, dan jumlah mahasiswa baru sungguh banyak, lift selalu penuh, Yuri terpaksa menggunakan tangga. Yuri memasuki ruangan, sudah pasti suasana baru, bertemu dengan orang-orang baru. Yuri duduk di bagian tengah, belum ada satupun yang Yuri kenal. Tiba-tiba Brian mendatangi Yuri, kenalan di papan pengumuman. Yuri kuliah hanya sampai jam 1. Yuri sudah mendapat pemberitahuan dari rumah sakit, Yuri direkomendasi bekerja di sebuah rumah sakit. Ada 3 orang wanita duduk di samping Brian. Yuri baru tahu, mereka sibuk berbisik, Brian orangnya tajir, mobil yang dibawanya keluaran terbaru. Makanya banyak yang memandang Brian. Manusia hanya memandang seseorang dari materi, tidak heran, jika ada pria ganteng, tajir menjadi bahan kejaran para wanita. Tetapi Yuri tidak peduli, Brian sibuk mencari bahan obrolan dengan Yuri, Yuri hanya sibuk membaca bukunya. Bel pun berbunyi, banyak teriakan para mahasiswa baru, menyambut sang dosen, Yuri belum ngeh. Dan ketika seseorang mengetuk tangannya di meja Yuri, Yuri menoleh. Mata Yuri membulat, senyuman Halil sumringah pada Yuri. Sampai gak menoleh Ri, ujar Halil. Yuri tersenyum manis. Saya akan menjadi dosen kamu Ri, saya akan mengawasi kamu, bisik Halil. Yuri mengulum senyumannya. Para mahasiswi terpesona dengan penampokan sosok dosen, yaitu Halil. Yuri merasa tidak nyaman, rasa cemburu menghinggapinya, apalagi mahasiswa di sini terkenal cantik dan pintar. Akan banyak saingan Yuri. Kamu kenal dengan dosen ini? Tanya Brian. Yup, sebelum kuliah, saya bekerja, satu rumah sakit dengan Dr. Halil, ujar Yuri. Menarik, ujar Brian. Setelah mata kuliah dari Halil selesai,
Yuri pun ke kantin, rasa lapar menghinggapinya. Yuri ngantri mengambil makanan, dan Brian memepet Yuri, sementara Yuri hanya bersikap senormal mungkin, bisik-bisik para mahasiswi pun bergema. Yuri tidak memperdulikan apapun, Yuri memasang earphone-nya, Yuri duduk di meja pojok, entah mengapa rasa lapar melanda dirinya, sungguh gak bisa memasak menyiksanya, apapun dimakan tidak pernah enak di mulutnya. Yuri kembali kecewa dengan rasa makanan yang dimakannya. Memang soal makanan, Yuri sedari kecil sangat susah, telur ceplok aja sudah sangat enak jika dia makan dengan kecap, asal jangan rada aneh. Gak enak ya Ang, nih makan, ujar Halil. Nanti dokter diliatin orang. Saya udah bilang ke pihak pemilik kampus, saya hanya jagain kekasih, agar gak disalip orang. Kalau dilarang pacaran, saya gak mau jadi dosen, beneran ya Ang? Yuri tertawa, cintaku, apa gak rindu? Rindu bang, sangat rindu. Abang tinggal di mana? Di depan apartemen kamu, semua sudah diatur pihak kampus sebagai persyaratan saya mengajar di kampus ini, ujar Halil. Yuri menepuk jidatnya, makanlah ya Ang, sini makanan kamu abang makan. Yuri mengangguk, memakan makanan pemberian Halil. Abang yang masak. Yuk, sampainya kapan ke Inggris? Kenapa gak kasih tahu sih bang? Berangkat sama kan enak. Abang kan mau kasih surprise, gimana? Apa kamu terkejut? Sangat, ujar Yuri. Kamu juga akan menjadi asisten abang di rumah sakit. Wah, kamu kekasihku ya Ang, 24 jam siap-siap diawasi, ujar Halil mengedipkan matanya. Mahasiswa banyak yang ngelirik abang, awas aku juga ngawasi abang, ujar Yuri. Baik cintaku, aku senang kamu cemburuan ya Ang. Ih, abang kepedean deh, aku gak cemburuan deh, ujar Yuri. Jujur nih, beneran, Yuri menunduk dan wajahnya kembali memerah. Bagus-bagus kuliah ya Ang, cepat selesai, apa kamu gak mau, kita menikah aja ya Ang, kamu sambil kuliah. Pengen perhatian gak bercabang bang, susah kan, ngurus rumah tangga, jadi seorang istri, jagain dan rawat suami, lain kuliah lagi. Gak ada susah ya Ang, asal ada niat. Yuri kembali tersenyum. Apa papi abang memberi izin, abang ke Inggris? Orang tua abang support abis, juga memberi support sama kamu ya Ang. Mendoakan hubungan kita. Beneran? Tanya Yuri. Beneran ya Ang, abang terbiasa makan makanan sini. Abang apa aja bisa makan ya Ang, kamu milihkan, berat kamu turun terus, abang akan memasak buat kamu. Ajari Yuri ya bang, dengan honor gedek, boleh deh. Honor apa bang? Honor yang enak-enak ya Ang. Ih, dasar dokter mesum. Abang gak cocok jadi dokter bedah saraf, cocoknya jadi dokter kandungan, ujar Yuri tertawa. Halil pun tertawa mendengar gurauan sang pacar. Kita gak LDR-an kan ya Ang, abang nepati janjikan. Yuri mengangguk mengulum senyumnya. Makasih ya Ang, makasih sudah berkorban menemani masa pendidikan Yuri. Sama-sama ya Ang, selesai kuliah, kita sama Yahya Ang ke rumah sakit. Yuri mengangguk. Brian tidak lepas melihat ke arah Yuri, dan beberapa pria. Pria itu dari tadi sibuk mendekati kamu kan ya Ang. Beberapa mahasiswi juga naksir sama kamu. Abang perlu perjuangan ekstra, agar gak tersiangi sama Brondong, ujar Halil tertawa. Yuri gak perhatiin bang, lagian modal jalan kaki, baju biasa aja, siapa yang mau sih bang? Kamu salah ya Ang, kalau pria menilai wanita bukan dari pakaian, bukan dari status sosial, bukan dari banyak gaya dan manja. Pria suka wanita apa adanya, menjadi dirinya sendiri, gak suka perempuan banyak gaya, gak suka perempuan overacting, gak suka wanita manja banget, semua bergantung pada pria. Pria lebih suka wanita pintar, tipikal mandiri, dan manja, ibaratnya bisa menempatkan diri. Aku tipikal norak gak bang? Noraknya kamu, sama abang aja, ujar Halil. Ih gak lah Yahu, ujar Yuri.